Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua kali ini, ya, melanjutkan dari pertemuan sesi yang pertama. Di sebelumnya, marilah kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran yang kedua ini mendapatkan kemudahan untuk memahami apa yang Pak Guru sampaikan, ya. Berdoa mulai. Cukup ya. Nanti absennya setelah KBM atau pembelajaran ini ya, melaporkan anak-anak yang masuk lewat WA ke Pak Guru. Nah, kita sampaikan materi berikutnya, yaitu masalah kependudukan dan upaya penanggulangannya. Ya, kita bagi kita uraikan menjadi 3 bagian, yakni yang dinamika penduduk, kemudian masalah kependudukan, dan penanggulangan masalah kependudukan. Nah, sekarang dinamika penduduk. Nih, perkembangan jumlah penduduk Indonesia itu menurut sensus dari tahun 1930 sampai tahun 2000 seperti ini. Tahun 1930 itu mencapai 50,7% angkanya. Kemudian tahun 1961 97,1%. Kemudian tahun 1971 berkembang lagi menjadi 119,2. Kemudian tahun 1980 jumlah penduduk berkisar mencapai 147,6. Kemudian tahun 90 jumlah penduduk kita adalah 178,5 juta. Kemudian tahun 2000 sudah mencapai 205 juta atau 205,8. Sekarang jumlah penduduk kita 270 juta kurang lebih itu. Nah, jumlah penduduk itu dapat diketahui dengan cara, yakni dengan cara sensus penduduk atau cacah jiwa, yaitu perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Kemudian yang kedua dengan cara survei penduduk, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian dengan cara registrasi penduduk, yaitu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin. Nah, yang pertama adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, migrasi itu perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain, ya. Seperti dalam tayangan ini kelihatan berpondong-pondong masyarakat suatu daerah menuju ke daerah lain, kebanyakan ke ibu kota. Ini migrasinya kebanyakan dari desa ke ibu kota. Nah, migrasi itu merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk itu ada yang bersifat non permanen atau sementara, misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap. Nah, mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Nah, kemudian masalah kependudukan berikutnya. Nah, masalah kependudukan itu dinamika penduduk yang kompleks memunculkan berbagai permasalahan dalam bidang kependudukan, antara lain yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk menjadi masalah utama. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti jumlah penduduk dunia diperkirakan dapat mencapai 8 miliar jiwa. Jadi 5 tahun ke depan sampai mencapai 8 miliar. Ditambah padat ini kan, ya. Nah, jumlah penduduk seperti dalam grafik ini semacam ini, ya, kalian bisa lihat. Pertumbuhan penduduk itu adalah selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Itu tumbuh, jadi jumlah kelahiran lebih banyak, jumlah kematian lebih sedikit, sehingga menjadikan ada selisih kelahiran. Itu
pertumbuhannya sangat besar. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk. Ini kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah. Dan yang ketiga adalah persebaran penduduk. Sekitar 60% penduduknya tinggal di Pulau Jawa, yang hanya memiliki luas kurang lebih 6,9% dari luas wilayah daratan Indonesia. Dan cuma Pulau Jawa paling kecil dibanding pulau-pulau di luar Jawa, tapi penduduknya paling padat. 60 penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa, yang 40% ada di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Nih, padahal luasnya kurang lebih hanya 6,9% dari luas wilayah daratan Indonesia di Pulau Jawa. Nah, dinamika berikutnya yang keempat adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu terkait dengan masalah kesehatan. Jadi penduduk yang berkualitas itu tentunya penduduk yang sehat secara finansial, sehat secara fisik dan sebagainya. Jadi ada kualitas penduduk yang tidak ada di daerah-daerah pencil, misalkan di tempat-tempat yang belum terjamah fasilitas kesehatan dan sebagainya. Ini. Kemudian yang kelima adalah dampak ledakan penduduk. Dampak ledakan penduduk itu antara lain semakin tingginya angka pengangguran, dampaknya nanti pasti banyak pengangguran. Akhirnya apa? Menimbulkan kriminalitas, kejahatan, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Jadi sangat berpengaruh dampaknya. Nah, kemudian unsur-unsur dinamika penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yakni antara lain A. Kelahiran. Ini faktor yang mempengaruhi, yang dikenal dengan bahasa sejarahnya adalah natalitas. Kemudian B. Kematian. Bahasa IPS-nya adalah mortalitas. Dan yang C adalah migrasi atau perpindahan. Nah, piramida penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut piramida penduduk. Bentuk-bentuk piramida sendiri di penduduk ini ada 3 macam. Yang pertama adalah bentuk limas, ya, atau ekspansif. Itu menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada usia dewasa maupun tua, sehingga pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Contohnya Indonesia, Filipina, Mesir, Nigeria, Brasil. Kemudian bentuk granat atau stasioner itu menunjukkan jumlah usia muda hampir sama dengan usia dewasa, sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali. Contohnya Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Finlandia. Kemudian bentuk batu nisan atau konstruktif itu menunjukkan jumlah penduduk usia tua lebih besar daripada usia muda. Di jumlah penduduk mengalami penurunan. Contohnya negara-negara yang baru dilanda perang. Ini, jadi jumlah penduduk usia tua itu lebih besar daripada usia muda. Kenapa? Mungkin yang muda meninggal dalam peperangan. Sekarang bentuk limas itu seperti apa? Kita lihat di sini. Ini bentuk limas nih ya, yang kuning ini menunjukkan laki-laki, yang ini yang biru perempuan ya, di usia 0 sampai 4 sampai terakhir usia 70 sampai 74 atau 75 ke atas. Di rata-rata usia seperti ini. Kemudian bentuk limas ini tadi menunjukkan jumlah penduduk usia muda itu lebih banyak daripada usia dewasa maupun tua, sehingga pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi. Ya, contohnya di negara Indonesia, Filipina, Mesir, Nigeria, dan Brasil. Kemudian bentuk granat ini hampir sama, cuma agak gemuk ya. Bentuk angkanya sama antara laki-laki dan perempuan, cuma bentuk piramidnya yang lebih gemuk. Itu menunjukkan jumlah usia muda itu hampir sama dengan usia dewasa.
sehingga pertumbuhan penduduk kecil, contohnya ya Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Finlandia. Dan yang terakhir, bentuk batu nisan atau konstruktif, ini yang tengah yang gemuk, yang atas yang bawah kecil ya. Ini menunjukkan jumlah penduduk usia tua itu lebih besar daripada usia muda. Nah, jumlah penduduk mengalami penurunan, contohnya negara-negara yang baru dilanda perang. Nah, inilah anak-anak sekalian, nanti di akhir pertemuan ini kalian membuat kesimpulan ya, atau dalam catatan yang tadi saya terangkan bisa dimunculkan pertanyaan itu bisa diajukan lewat WA di nomor HP Pak Isnan, tahu semua ya. Nanti kita beri jawaban di pertemuan berikutnya. Pertanyaan apa saja berkaitan dengan masalah kependudukan dan upaya penanggulangannya. Jadi sampai terakhir tadi dinamika penduduk, kemudian masalah penduduk, dan nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan bagaimana pemerintah cara menanggulangi masalah kependudukan khususnya di negara Indonesia. Dan secara umum penduduk dunia yang tadi di awal di Pak Isnan sampaikan, tahun 2025 diperkirakan penduduk dunia mencapai 8 miliar jiwa. Jadi berdampak sangat luar biasa, penanggulangannya juga berat dan memerlukan banyak pengorbanan. Demikian anak-anak bab masalah penduduk yang dapat Pak Isnan sampaikan. Sekali lagi sebelum kita tutup, saya berpesan kepada anak-anak sekalian, rajin ibadah, rajin belajar, jaga diri, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena di berita-berita masih banyak menunjukkan penularan COVID masih semakin tinggi presentasinya sehingga membahayakan. Dan di sekolah kita MTS Negeri 2 Sleman makanya tetap melanjutkan pembelajaran home learning seperti saat ini ya. Sekali lagi pesan Bapak Ibu guru, terutama Pak Isnan yang hari ini menyampaikan materi, nanti kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan masalah kependudukan yang barusan Pak Isnan. Sekali lagi tetap semangat ya, pesannya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.